Di video sebelumnya, kalian sudah belajar cara download Roblox Studio, pengenalan halaman awalnya, dan 3 panel pentingnya. Kali ini kita akan belajar soal tombol di Roblox Studio dan dasar menambahkan objek di project game Roblox kalian. Hai, halo semuanya, Kak Adi di sini. Balik lagi di channel Adi Coding. Semoga karya yang kita buat bisa jadi berkah dan membawa sukses kita dunia akhirat. Amin. Dan bagi yang belum subscribe, tolong ya di-subscribe ini channel ya. Objek di sini maksudnya objek di project gamenya ya, bukan dalam artian objek scripting atau objek coding ya. Tombol control. Oke, di sini ada dua mode. Mode normal adalah yang ini, yang tombol play-nya seperti ini. Di sini kalian lihat ada tombol play, artinya dalam mode normal. Di sini di mode normal, tombol-tombol untuk di game sini, kalian bisa pakai klik kanan tahan seperti ini untuk view kiri kanan kameranya. Lalu juga perhatikan di sini, lalu ada tombol S, dia akan mundur begini, lalu tombol W dia maju, A D ya, W A S D ya, seperti di tombol game untuk pergerakannya. Lalu ada Q dan E. QE ini seperti naik turun, tapi perhatikan kalau QE nya bakal bikin seperti ini, QE nya jadi maju mundur menggantikan W sama S, dan S sama W nya jadi naik turun. Dan kalian perhatikan di sini, ini adalah sumbu XYZ-nya, navigasi, dan kiri kanan depan belakangnya. Nah, di sini kalian akan tahu kalian menghadap ke kiri, ke kanan, depan belakang, dan ya, W, X, Z, Y ini adalah sumbu 3 dimensinya. X sama Z itu depan belakang kiri kanan, Y itu ketinggian, dan juga ada tombol F. F itu kalau kita di Explorer, kita klik objeknya kita klik objeknya, jadi sehingga objeknya terpilih seperti ini, kelihatan dia terpilih. Kita pencet tombol F, dia akan ngezoom atau fokus ke objek itu. Kalau kita dalam keadaan fokus ini, kita bisa putar-putar dengan klik kanan tahan. Ya, bukan putar-putar sih, kameranya yang muter-muter sebenarnya. Seperti itu. Lalu juga tombol saat mode di play atau mode testing. Ya, caranya dengan kalau kita klik tombol play-nya akan di nonaktif, tapi tombol stop-nya muncul seperti ini. Ya, ini intinya ya, penggunaan di game Roblox biasanya. Kalian pakai WASD untuk menggerakkan karakter kalian, lalu space untuk loncat, dan ada tombol-tombol lainnya yang bisa kalian pakai sesuai dengan apa yang kalian bangun di game ini dan apa yang kalian coding di game ini. Kalau kalian mengcodingnya atau membangunnya menggunakan ada benda yang bisa diinteraksi dengan tombol E, bisa, dan sebagainya. Lalu kita balik ke mode normalnya dengan men-stop tombol ini. Ya, saat di mode seperti ini, apa yang kita buat di workspace, apa yang kita ubah-ubah di workspace biasanya tidak tersimpan, karena ya tujuannya adalah untuk pengetesan mode yang ini. Kalau stop, kita balik ke mode normalnya. Oke, selain itu juga ada beberapa tombol kombinasi seperti Ctrl+S, dia akan menyimpan project kita. Terlihat di output di sini. Ya, karena tidak ada yang berubah di sini di gamenya, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau ada perubahan, dia bilang project save seperti itu. Lalu ada juga CTRLN. CTRLN ini akan membuka Roblox Studio yang baru dan membuat project baru. Nanti nah, CTRL F4. Nah, kalau pakai ThinkPad harus pakai Fn dia. Tab change, no, dia akan menutup projectnya dan dia balik ke halaman awal Roblox Studio. Selain itu juga ada tombol C. Ya, C ini nanti akan muncul kursor seperti ini. Ini untuk menambahkan komen. Nanti tinggal diklik saja sekali. Komen ini tidak terlihat di pemainnya, hanya terlihat di tim. Misalnya kalian mengerjakan gamenya dengan teman kalian. Jadi di Roblox Studio kalian bisa undang teman kalian atau tim kalian. Caranya klik tombol yang ini, masukkan saja username
teman kalian atau tim kalian. Dan ini bisa dihapus. Caranya klik kali di sini sampai seperti ini. Klik tombol 3 ini, tombol sate ini, lalu delete. Delete seperti itu. Oh ya, kalian bisa pakai tombol scroll juga untuk menzoom. Tapi ini zoomnya. Oke, nextnya adalah menambahkan objek-objek. Di Roblox Studio ada banyak sekali objek yang bisa kita tambahkan dan kita edit untuk proyek kita. Mulai dari yang sederhana, yang kotak-kotak, sampai yang objek 3 dimensi. Di Roblox Studio kalian bisa menambahkan objek 3 dimensi. Ada juga objek yang tidak terlihat di dunia gamesnya, tapi ada wujudnya di Explorer, seperti misalnya script dan sebagainya yang sifatnya sangat penting ya. Ada juga objek tombol di layar yang punya folder sendiri di Explorer. Terus juga pencahayaan dan efek-efek kalian bisa menambahkan juga di Roblox Studio, tapi itu kita bahas di lain kesempatan. Bahkan langit yang ini itu bisa kita ubah, kita ubah-ubah juga, dan itu dibahas di lain kesempatan juga. Objek part. Pertama adalah part. Part itu yang kalian ke home atau ke model seperti ini. Ada part di sini. Ada juga part. Part ini adalah ya balok sederhana lah ya. Dan ini banyak macamnya, bukan cuma kotak, ada juga yang spare, ada juga yang wedge, ada juga yang corner seperti ini, ada juga yang silinder. Dan untuk memindahkannya di home atau di model ada juga tombol-tombol tools ini di bagian tools. So di sini ada tools juga yang sama aja, cuman di tools yang model dia ada transform. Bedanya apa? Kita mulai satu-satu. Select ini untuk menselect. Terus ada move juga. Move ini untuk memindahkan. Jadi habis kita select, atau bisa juga kalian select di sini Explorer, lalu kita move, nanti akan muncul panah-panah seperti ini di objek yang diselect. Lalu ada scale ini untuk mengubah size ukurannya ya. Dan di sini kalian lihat ada ininya apa. Dan di sini kalian bisa lihat kalau kita sedang menahan titik-titik scale-nya, akan muncul bantuan seperti ini. Ini menunjukkan sambil kita klik titik scale-nya, kita bisa padukan dengan tombol untuk yang tertentu, untuk melakukan fungsi tertentu. Itu untuk menghilangkan tombol layar bantuan ini. Lalu juga kita tahan lagi, sambil CTRL dia bisa meresize, mengubah ukurannya di sisi sebaliknya. Kalau Alt, dia meresize ukurannya secara keseluruhan. Lalu ada Shift ini supaya lebih smooth begitu. Jadi Shift ini untuk disable snapping. Snapping itu apa? Kalian harus coba sendiri di Roblox Studio. Saat kalian meresize, atau kalian akan terasa kayak ada seret seperti ini, kayak ada tidak mulus begitu ya, ada berhentinya ya, karena ini ada snapping. Ini untuk memudahkan kalian untuk meresize dan memindahkan objek atau part seperti ini sesuai dengan ukuran tertentu. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ada tulisan angkanya dari size yang kalian ubah. Dia tepat di angka 212, 2,5, 3. Tapi kalau kita tahan shift, ya dia akan sedikit-sedikit masuknya. Jadi snapping ini untuk menandakan kalian mau ubah ukurannya seperti seberapa blok begitu ya. Nah, bukan blok, tapi kalau di Roblox dia hitungannya 1/stat. Kalian bisa ubah, misalnya kalian pengen ubah per 2 blok begitu. Jadi ini lebih ini lagi, atau per 0,1 begitu, 0,2 misalnya. Nah, dia akan lebih smooth lagi, hampir seperti tidak ada snappingnya, tapi dia berubahnya per 0,2an. Tapi dan biasanya default aja ya. Oke, seperti itu. Lalu ada rotate. Rotate ini untuk memutar objek. Ya, rotate ini untuk memutar objek. Jep. Dan di sini ada settingannya, dia berhentakannya per berapa. Begitu. Misalnya 45 derajat, ini akan berasa sekali. Nah, kalian bisa lebih easy untuk mengubahnya, mengubah sudutnya per 45 derajat. Bisa 1 derajat dia mulus sekali.
Dan juga ya intinya home dan model ini jadi lebih fokus ke partnya. Di sini ada insert, edit. Nah, di sini kalian bisa edit ini untuk edit materialnya, dan juga kalau di model nanti ada union, ada solid modeling itu akan dibahas nanti. Ini akan kita pindahkan di sini. Seret, seret, seret. Oh iya, di properties objeknya kalian bisa memindahkan secara manual juga ya. Dan meresize secara manual juga bisa. Misalnya ini jadi 8 8 8 ya. Ini mengubah manualnya ya. Posisinya jadi 0 0 3 ya. Ya kan berubah posisinya. Dan perhatikan kalau misalnya ini di play, apa yang terjadi? Ya, jadi di game ini kalian tidak usah ribet-ribet memikirkan gravitasi. Di gamenya sudah ada gravitasi. Masalahnya adalah kalau kalian perhatikan beberapa game Roblox Studio, untuk membuat bendanya stay melayang, pastikan ada dua cara. Pertama, kalian bisa lihat di home sini. Ya, kalian bisa atau model, pilih partnya. Pastikan anchor ini kalian aktifkan. Caranya adalah tekan seperti ini. Kalau begini dia aktif. Untuk menonaktifkannya tekan ini lagi. Oke, tapi saat ini kita butuh mengaktifkannya. Mengaktifkannya adalah agar dia stay melayang. Seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan gravitasi dari game ini. Ya, perhatikan dia tidak terpengaruh gravitasi karena dia di anchor. Kalian bisa anchor dan tidak anchor di properties juga bisa. Dia agak ke bawah sih. Oh iya, dan kalian bisa cari properties yang diperlukan. Nih, anchor. Ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada can collide. Kalau can collide dinonaktifkan, apa yang terjadi? Ya, perhatikan kubus besar ini apa yang terjadi kalau can collide-nya dinonaktifkan? Oh, sorry. Ya kurang tinggi. Kurang rendah. Malum lah ya, karakter pendek seperti Doraemon. Ya, kalau kan can collide-nya di disable atau tidak diaktifkan, kita bisa menembus benda ini atau blok ini. Oh ya, kalian bisa mengubah warnanya di sini. Materialnya bisa diganti juga di sini. Ada banyak variannya. Ada cobblestone, ada keramik, soalnya iklan. Ada aspal, ada cardboard. Kalau cardboard seperti ini ya, birunya. Ada neon juga, kalian bisa search juga neon dan material-material lainnya. Oke, so seperti itulah pengenalan soal menambahkan part. Sekilas tentang terrain. Selain part, kalian perhatikan di sini ada terrain. Nah, terrain itu apa? Terrain itu adalah tanah yang realistis. Di home ada terrain juga. Berarti terrainnya aktif tapi tidak muncul ya, karena ini terrainnya kakak taruh di sini. Ya, ada terrain. Terrain itu apa? Terrain itu di sini ada create dan edit. Kalau kakak select
aktifkan pil seperti ini. Lalu di bawahnya misalnya kakak pilih ice ya, jadi dia seperti menggenerate ya tanah-tanah yang bentukan tanah yang realistis begitu. Dan ini pengenalan saja, lebih lengkapnya soal apa ini nanti di video yang berbeda. Dan ini bisa di clear, tinggal klik yang ini lalu klik ini, nah hilang esnya atau snow-nya. Menambahkan avatar dan import 3D object. Lalu selanjutnya kalau kalian perhatikan di sini avatar, ya kalian bisa menambahkan avatar kalian sendiri atau avatar orang lain di tab ini. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada animation. Jadi ya animation, soal animasi mulainya dari sini pertamanya. Tapi kita akan bahas nanti. Kalian juga bisa menambahkan avatar lainnya. Ini kalian bisa gunakan untuk membuat kostum, membantu kalian membuat kostum, atau kalian bisa menambahkan code atau script atau codingan ke avatar ini untuk dia jadi NPC. Lalu juga kalian bisa menambahkan hal-hal lain seperti ya, kalian bisa import objek 3 dimensi juga. Kakak di sini akan import benda yang agak ilegal di negara kita. Kita akan menambahkan pistol contohnya. Oke, got it. Ya. Dan ya biasanya format yang disupport adalah OBJ. Tuh, gede sekali pistolnya. Ini hanya contoh ya. Oke, kalian hebat sudah menonton video ini sampai habis. Di video selanjutnya kita akan lanjut lagi cara menambahkan objek tapi dengan Explorer dan Toolbox. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.